Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Faiza Salwa Azahra, Hermaria Putri Salsabila, Liliana Saharani, Maidea Syakirah, Mutia Kamila, dan Nindi Anindya. Di sini kami akan menjelaskan tentang obat-obat terkait sistem kardiovaskular yang kedua. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains yang telah membimbing kami dalam melakukan perkuliahan farmakologi klinis. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang obat antikoagulan, obat anti platelet, dan obat anti perlipidemia. Yang pertama itu obat antikoagulan. Antikoagulan adalah obat yang digunakan untuk mencegah pembekuan darah. Koagulensia adalah obat yang digunakan untuk menghentikan pendarahan. Penggolongan dari obat antikoagulan ini ada 4. Yang pertama itu ada heparin. Mekanisme kerja dari heparin itu berkaitan dengan antitrombin 3 atau ATI3 yang menyebabkan inaktivasi trombin dan beberapa faktor koagulasi, terutama faktor SA. Terikatnya heparin dengan antitrombin 3 dapat meningkatkan aktivitas katalik antitrombin 3 1000 kali efek dari antikoagulan cepat. Monitornya itu ada activated fertile thromboplastin time. Indikasi dari heparin itu yang pertama, heparin merupakan suatu mukopolisakarida yang mengandung sulfat. Zat ini disintesis di dalam sel emas dan terutama banyak terdapat di paru. Digunakan untuk pencegahan dan pengobatan tromboboli baik pada arteri. Selanjutnya itu berguna maupun pada vena. Selain pada arteri tadi, selanjutnya heparin itu merupakan obat antitrombolik utama untuk pengobatan trombolisis vena profunda dan embolisme paru. Selanjutnya itu dia juga merupakan antikoagulan pilihan untuk mengobati perempuan hamil dengan katup jantung prostetik karena tidak melewati plasenta. Efek sampingnya itu terjadinya pendarahan terutama pada lansia, pada perempuan, pada gangguan fungsi ginjal. Yang memiliki antidotumnya itu protambin sulfat sebagai basa. Selanjutnya efek sampingnya itu alopecia dan hiperin indus trombolipenia atau HIT. Selanjutnya itu bisa juga terjadi osteoporosis kronik. Kontraindikasinya yang pertama itu pendarahan. Yang kedua itu tidak boleh diberikan selama atau setelah operasi mata, otak, atau medula spinal. Dan penderita-penderita yang mengalami fungsi lumbal atau anestesi blok. Selanjutnya peminum alkohol, wanita hamil, dan hipersensitivitas. Dosis dari heparin ini tersedia sebagai larutan untuk pemakaian parenteral dengan kekuatan 1000 sampai 40.000 mili per unit dan dengan kekuatan 20.000 sampai 40.000 unit per mili. Pada pemberian intravena, heparin ini biasanya dimulai dengan 5.000 unit dan selanjutnya 5.000 sampai 10 unit untuk setiap 4 sampai 6 jam, tergantung dari berat badan dan respon dari penderita. Untuk anak-anak dimulai dengan 50 unit per kilogram BB dan selanjutnya 100 unit per kilogram BB tiap 4 jam. Pada infus intravena, heparin ini digunakan dengan unit 20.000 sampai 30.000 unit. Dilarutkan dengan 1 liter larutan glukosa 5% atau NaCl 0,9% dan diberikan dalam waktu 24 jam. Untuk mempercepat timbulnya efek, dianjurkan menambahkan 5.000 unit langsung ke dalam pipa infus sebelumnya. Selanjutnya itu warfarin. Mekanisme kerjanya itu menghambat vitamin K epoksid
reduktase atau FKOR yang berfungsi mengkonversikan vitamin K epoksid menjadi vitamin K tereduksi. Hambatan fungsi koagulasi yaitu trombin 7, 9, dan 10 atau vitamin K dependent factor. Efek antikoagulannya akan timbul dalam waktu 8-12 jam. Kontraindikasinya yaitu yang pertama itu terhadap penyakit-penyakit dengan kecenderungan pendarahan seperti diskrasia darah, ulkus saluran cerna, keguguran, operasi otak dan medula spinalis, dan anestesi lumbal. Yang kedua itu defisiensi vitamin K serta penyakit hati dan ginjal yang berat. Yang ketiga itu alkoholisme. Yang keempat itu ada pengobatan intensif dengan salisilat. Yang kelima hipertensi berat dan tuberkulosis aktif. Yang keenam wanita hamil dan penderita penyakit jantung menjadi lebih sensitif terhadap antikoagulan. Dosisnya itu basi hidroksikumarin dalam bentuk kumarin dan dikumarin. Dosisnya pada hari pertama itu diberikan 200-300 mg dan dianjurkan dengan 25-200 mg pada hari-hari berikutnya tergantung dengan respon terapeutik. Pada natrium warfarin dosis awalnya 40-60 mg dan dosis penunjangnya 2-15 mg per hari atau dosis awal penunjangnya 2-15 mg per hari. Indikasinya terhadap penyakit dengan kecenderungan timbul tromboembolis seperti infark miokard, penyakit jantung rematik, serangan iskemia selintas, trombosis vena, dan emboli paru. Efek sampingnya itu ada 3. Yang pertama pendarahan, dermal vaskular nekrosis, pendarahan dan kelainan tulang fetus. Kelas selanjutnya ialah direct thrombin inhibitor. Mekanisme kerjanya seperti berikatan langsung dengan aktif site thrombin dan bifalirudin dengan menghambat aktivasi platelet. Indikasinya seperti heparin indus trombositopenia, bifalirodin, argatroban, dan dabigatran eksilat mesilat seperti stroke dan emosi sistemik, terapi VTE pasca heparin, dan profilaksis VTE pasca operasi replacement sendi dan panggul. Efek sampingnya seperti dapat menginhibisi trombin bebas dan terikat fibrin serta trombosit terikat. Dengan dabigatran juga memiliki efek fibrinolitik sehingga dapat menghancurkan bekuan darah yang sudah terbentuk. Dabigatran juga berperan mengurangi efek agregasi platelet dari trombin. Kemudian efek sampingnya seperti pendarahan. Kontraindikasinya seperti menimbulkan efek samping pendarahan mayor dengan orang dengan katup jantung prospektik dan gangguan faal homeostatis. Riwayat pendarahan saluran cerna. Dosisnya ialah dabigatran dewasa sebanyak 150 mg 2 kali sehari. Indikasinya seperti pencegahan stroke embolik pada AF, pencegahan tromboemboli vena pasca operasi lutut dan panggul, dan terapi venous tromboembolisasi. Efek sampingnya seperti pendarahan dan tidak ada antidotum. Dosisnya ialah apixaban 2,5 mg 2 kali sehari per bulan. Nah, selanjutnya yaitu obat antiplatelet. Antiplatelet yaitu obat yang menghambat agregasi trombosit sehingga menyebabkan terhambatnya pembentukan trombos yang terutama sering ditemukan pada sistem yang bekerja mencegah pelekatan atau adesi platelet dengan dinding pembuluh darah yang cedera atau dengan platelet lainnya, yang merupakan langkah awal dari terbentuknya trombos. Nah, penggolongan obat antiplatelet ini yang pertama yaitu inhibitor siklooksigenase atau COX. Nah, contoh obatnya di sini adalah aspirin. Aspirin ini menghambat sintesis prostaglandin yang selanjutnya menghambat reaksi pelepasan platelet dan mempengaruhi agregasi normal platelet.
Nah, efek sampingnya yaitu dapat memicu gejala asma pada beberapa pasien. Sedangkan kontraindikasinya ada beberapa. Yang pertama yaitu hipersensitivitas terhadap NSAID atau riwayat gangguan pendarahan, seperti pendarahan pada gastrointestinal atau hemofilia. Selanjutnya, tidak dianjurkan selama kehamilan, dan juga pada anak-anak dan remaja tidak harus menggunakan obat ini untuk cacar air atau untuk gejala flu. Nah, selanjutnya yaitu golongan kedua, inhibitor fosfodiesterase. Contoh obatnya di sini adalah dipiridamol. Jadi dipiridamol ini adalah inhibitor fosfodiesterase platelet yang dapat menurunkan agregabilitas dari platelet. Efek samping dari obat ini yaitu sakit kepala, pusing, dan gangguan TGI. Farmakokinetiknya yaitu bioavailabilitas bervariasi 90% berikatan dengan protein plasma dan mengalami sitrus enetrohepatik. Dosisnya yaitu pada penggunaan profilaksis jangka panjang katup jantung buatan itu digunakan 400 mg per hari bersama warfarin. Sedangkan untuk mencegah aktivasi trombosit selama operasi itu digunakan 400 mg dimulai 2 hari sebelum dilakukannya operasi. Selanjutnya, 3. Inhibitor reseptor ADP pathway. Ticlofidin dan colividocrel merupakan derivat tininofidin. Obat ini secara irreversibel menghambat jalur pathway ADP dependent pada aktivasi platelet. Mekanisme kerjanya dengan membentuk ikatan kovalen dan mengaktifasi reseptor platelet P2Y-ADP yang disebut juga P2Y12 yang secara ikatan fisiologi akan menghambat adenyl cyclase. Efek samping ticlofidin yang pertama itu ada gangguan fungsi hati, agranulositosis, ikterus kolestatik, dan leukopenia. Yang keempat, antagonis glikoprotein 2B dan 2A. Contoh obatnya adalah FTP batid, abscimab, dan tirofiban. Efek samping pendarahan. Sedangkan mekanisme kerja, reseptor membran platelet glikoprotein 2B2A sangat penting dalam proses agregasi platelet, pembentukan molekul fibrinogen dan jembatan platelet antara satu dengan yang lain. Variasi stimulus dapat terjadi contohnya dengan TXA2, ADP, epinefrin, dan trombin, sehingga penghambatan reseptor glikoprotein 2B2A akan menghambat agregasi platelet. Selanjutnya kita masuk obat ketiga yaitu antihiperlipidemia. Penggolongan obat ini yang pertama yaitu inhibitor AMG-CoA reduktase. Senyawa penghambat coenzim A reduktase ini berkhasiat menurunkan kolesterol dan trigliserida, sedangkan HDL dinaikkan sedikit. Efeknya adalah peningkatan HDL. Penggunaan bila diet tidak berefek cukup baik, statin merupakan obat pilihan pertama untuk menurunkan kolesterol total dan LDL kolesterol pada hiperkolesteremia primer dan familial. Contoh obat dari golongan ini adalah statin, obat penurunan lipid yang paling baru. Obat ini sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL. Inhibitor AMG-CoA reduktase memblok sintesis kolesterol dalam hati. Yang kedua, resin pertukaran anion. Resin menurunkan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu dalam saluran cerna, mengganggu sirkulasi enterohepatik sehingga ekresi steroid yang bersifat asam dalam tinja meningkat. Penurunan kadar asam empedu ini oleh pemberi resin akan menyebabkan meningkatnya produksi asam empedu yang berasal dari kolesterol. Karena sirkulasi enterohepatik dihambat oleh resin, maka kolesterol yang diabsorpsi lewat saluran cerna akan terhambat dan keluar bersama tinja. Ketiga, asam nikotinik, mekanisme mengurangi pelepasan FLDL dan kemudian menurunkan trigliserida plasma sekitar 30-50%. Asam nikotina juga menurunkan kolesterol sebanyak 10-20% dan meningkatkan HDL.
Asam nikotinat pada jaringan akan menghambat hidrolisis trigliserid oleh hormon sensitif lipase sehingga mengurangi transport asam lemak bebas ke hati dan mengurangi sintesis trigliserid hati. Penurunan sintesis trigliserid akan menyebabkan berkurangnya produksi FLDL sehingga kadar LDL menurun. Selain itu, asam nikotinat juga meningkatkan aktivitas lipoprotein lipase yang akan menurunkan kadar kilomikron dan trigliserid FLDL. 4. Fibrat akan menyebabkan penurunan ringan pada LDL sekitar 10% dan peningkatan HDL sekitar 10%. Sebaliknya, fibrat akan menyebabkan penurunan yang bermakna pada trigliserid plasma sekitar 30%. Fibrat bekerja sebagai ligan untuk reseptor transkripsi nukleus, reseptor alfa peroksisom yang diaktifasi proliferator dan menstimulasi aktivitas lipoprotein lipase. Inhibitor pada absorpsi kolesterol usus obat. Golongan ini menurunkan penyerapan kolesterol dan menurunkan kolesterol LDL sekitar 18% dengan sedikit perubahan pada kolesterol HDL. Hal ini mungkin sinergis dengan statin sehingga menjadi terapi kombinasi yang baik. Mekanisme kerja. Agen antihiperlipidemik meningkatkan penurunan kadar lipid dalam darah. Beberapa agen antihiperlipidemik bertujuan untuk penurunan LDL, menurunkan kadar trigliserid, dan membantu meningkatkan HDL. Sebagian besar antihiperlipidemia dapat secara luas masuk ke dalam kelas-kelas berikut berdasarkan mekanisme kerjanya, meliputi kombinasi antihiperlipidemik bekerja dengan meningkatkan penurunan kadar lipid dalam darah, sekuestran asam empedu dengan mengikat asam empedu di usus dan mencegah reabsorpsi ke dalam tubuh kompleks yang terikat tidak larut dan dikeluarkan dalam tinja. Penurunan ini menyebabkan peningkatan sintesis asam empedu hati dari kolesterol, lalu meningkatkan pembuangan kolesterol LDL dari darah. Penghambat penyerapan kolesterol dengan mengurangi penyerapan kolesterol makanan dan empedu melalui usus dapat menurunkan jumlah kolesterol usus yang dikirim ke hati. Penurunan ini dikirim ke hati menghasilkan peningkatan aktivitas reseptor LDL hati yang dapat meningkat pembersih kolesterol LDL. Turunan asam fibrat dengan menurunkan kadar trigliserid juga mengurangi kadar LDL dan membantu meningkatkan HDL. Fibrat mengaktifkan protein yang disebut dengan alpha reseptor aktif proliferator peroksisom. PPAR alpha mengaktifkan enzim lipoprotein lipase dan pada akhirnya menghasilkan penurunan pembentukan kolesterol lipoprotein densitas sangat rendah dan trigliserid serta peningkatan kolesterol HDL. Agen antihiperlipidemia lain-lain bekerja membantu menurunkan kolesterol total dengan menurunkan kolesterol dan trigliserid LDL dan meningkatkan HDL. Asam nikotinat merupakan vitamin B larut di air yang kemudian menghambat sintesis kolesterol dan trigliserid. Oleh karena itu, menurunkan kadar kolesterol dan trigliserid total serta meningkatkan kadar kolesterol HDL. Menghambat PCSK9 merupakan enzim yang dapat mengikat reseptor lipoprotein densitas rendah LDL. Statin memblokir enzim HMG-CoA reduce yang terlibat di dalam sintesis mevalonate, zat alami yang kemudian digunakan oleh tubuh untuk membuat sterol termasuk kolesterol. Dengan menghambat enzim ini, produksi kolesterol dan LDL kolesterol akan menurun. Statin juga akan meningkat jumlah reseptor LDL pada sel di hati yang dapat meningkatkan serapan dan pemecahan kolesterol LDL. Efek sampingnya yaitu antihiperlipidemia dapat menyebabkan beberapa efek samping yang tidak diinginkan. Beberapa efek samping umum dari kombinasi antihiperlipidemik termasuk nyeri otot atau sendi, diare, mual, sakit perut, bengkak di kaki atau pergelangan kaki, sakit kepala atau fungsi hati yang abnormal, gejala pilek seperti hidung tersumbat, bersin, sakit tenggorokan. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.